Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan selama itu pula, Amang ini sosoknya masih belum diketahui ya, di mana keberadaannya. Dan menurut si Ika, cerita mengenai teror-teror menyeramkan yang berhubungan dengan sosok si Amang itu semakin banyak. Jadi ada beberapa warga yang kemudian seolah-olah seperti melihat ada sosok si Amang yang berjalan tertatih-tatih gitu ya, karena memang si Amang ini postur tubuhnya tuh agak bungkuk kalau kata Ika. Jadi ketika mereka melihat kejauhan gitu, di bawah lampu yang redup-redup gitu, lampu jalanan yang redup-redup pada saat itu kan warga otomatis yang melihat tuh kayak, itu Amang gitu. Tapi ketika semakin dekat sosok tersebut menghilang. Atau tiba-tiba saja sosok tersebut terbang gitu sambil ngiki ketawa kayak gitu. Dan waktu itu kalau kata si Ika memang suasana yang tercipta pada akhirnya di wilayah tempat dia tinggal itu ya cukup mencekam. Dan warung-warung yang biasanya buka 24 jam gitu ya, itu nggak ada lagi yang berani buka setelah di atas jam 9 malam. Dan disinilah pada akhirnya teror Amang terjadi pada diri Ika. Ika bilang dia sama sekali tidak membayangkan kalau pada akhirnya dia mendapatkan giliran untuk melihat sosok yang berbentuk seperti kelapa yang menggelinding mengejar dia. Dan ceritanya seperti ini. Jadi di suatu hari, kalau kata Ika, dia ini memiliki kebiasaan sekitar jam 8 malam lah sebelum dia tidur gitu ya. Dia akan menyuruh si Snow ini keluar ke halaman belakang dulu untuk buang air, entah itu pup, entah itu pipis gitu. Dan biasanya si Ika ini akan membuka pintu belakang, pintu dapur, dan nungguin si Snow gitu di sana sampai si Snow ini selesai. Dan biasanya si Snow ini nggak pernah makan waktu yang lama gitu. Ketika dia keluar untuk pup, biasanya setelah selesai dia akan langsung masuk lagi ke dalam rumah. Dan pada malam itu seperti biasanya ya si Ika ini melakukan hal yang sama. Dia bukalah pintu dapur, dia menunggu si Snow di sana, kemudian si Snow ini lari ke tempat biasa dia pup. Tapi di malam itu entah kenapa si Ika ini ngerasa kok si Snow ini lama banget gitu di luar sana. Biasanya kan nggak sampai 5 menit si Snow udah balik lagi masuk gitu maksudnya si Ika. Tapi pada saat itu sudah sekitar 10 menitan ditungguin kok si Snow ini nggak masuk-masuk. Dan akhirnya si Ika ini pada saat itu sambil nunggu gitu ya, dia ngebuka kulkas yang ada di dapur sambil minum gitu kan, pikirnya mungkin si Snow lagi mules atau gimana gitu. Jadi dia tetap nungguin di pintu belakang tersebut sambil minum air putih. Dan ketika menunggu si Snow di sana, kemudian si Anton ini masuk ke dapur kebetulan. Nah, si Anton ini lagi ngambil sesuatu di dalam kulkas, ya makanan lah, cemilan yang dia simpan sebelumnya di kulkas. Jadi waktu itu si Anton ini nanya lah kepada si Ika, kamu ngapain kak di sini? Nah, si Ika ngomong, lagi nungguin si Snow. Snow pupnya kok lama ya kak? Nah, saat itu si Anton ini bilang lah kepada si Ika, ya udah dijemput aja sana, barangkali ada apa-apa, kasihan si Snow-nya. Nah, ketika mendengar hal tersebut kan si Ika ini otomatis dia jadi was-was gitu kan, karena dia kan ya pernah merasakan kehilangan binatang peliharaan gitu. Dia takut si Snow juga kenapa-napa. Pada akhirnya sudahlah, meskipun sebenarnya dia ngerasa takut, dia ngerasa merinding gitu kan ya, keluar rumah malam-malam saat sudah gelap. Dia memutuskan ya sudahlah saya ngambil si Snow di luar. Dan sebagai bayangan kalian ya, jadi halaman belakangnya si Ika itu ada 3 pohon yang cukup besar pada saat itu. Jadi ada pohon jambu 2 sama pohon mangga 1. Nah, pohon jambu yang pertama itu letaknya memang di dekat pintu. Pohon jambu yang kedua itu letaknya paling ujung, sedangkan pohon mangga itu ada di sebelah kanan dari halaman belakang rumahnya si Ika. Nah, pada saat itu yang disamperin sama si Ika lebih awal adalah pohon jambu yang pertama, karena kan memang paling dekat waktu itu. Si Ika bilang pada saat itu dia tuh berusaha untuk manggil gitu, kayak Snow gitu. Dan kalau kata Ika, biasanya si Snow ini kalau dipanggil ini langsung lari gitu, nurut gitu, nyamperin. Tapi pada malam itu nggak tahu kenapa si Ika kayak nggak ngelihat sosok si Snow sama sekali. Dan pada saat itu si Ika udah mulai was-was nih. Dan pada saat itu si Ika tetap terus berjalan ya untuk mencari si Snow. Walaupun dia bilang sebenarnya dia merasa merinding dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Karena menurut Ika, memang pada saat itu lampu yang menggantung untuk menerangi bagian teras belakang rumah mereka gitu ya, itu cahayanya tuh nggak sampai nerangin ke arah belakang halaman. Jadi ketika si Ika berjalan gitu menyusuri pohon jambu pertama, kemudian berjalan ke arah pohon mangga, itu cahayanya kan jadi semakin remang-remang gitu, jadi semakin agak gelap.
Dan karena dia tidak menemukan sosok Snow di pohon jambu pertama dan pohon mangga yang ada di sebelah kanan halaman belakangnya pada waktu itu, ya udahlah mau nggak mau kan si Ika ngedatengin lah, nyamperin pohon jambu yang kedua, letaknya paling ujung paling belakang dari batas halaman belakang rumah mereka. Dan ketika si Ika berjalan ke arah pohon jambu yang kedua, nah dari kejauhan dia berjalan ini mulailah dia melihat ada buntutnya si Snow. Jadi kan si Snow ini warnanya full putih ya. Jadi kalau di tengah malam kan otomatis warna bulunya bisa kelihatan lah gitu. Dan Snow ini kan buntutnya panjang. Nah dari balik batang pohon tersebut si Ika ini ngelihat, oh itu ada si Snow. Jadi buntutnya tuh nongol gitu. Dan waktu si Ika melihat si Snow ada di sana, dia kan ngelihat dari jauh nih ya. Si Snow ini kayak lagi, tangannya tuh kayak lagi ngotek-ngotek gini loh, kayak lagi noel-noel sesuatu yang ada di atas tanah. Waktu itu Ika mikirnya, oh mungkin si Snow lagi mainin tikus nih, atau lagi nangkep serangga gitu. Jadinya ketika dia dipanggil, dia nggak nyaut, dia nggak nyamperin si Ika. Dan waktu itu si Ika masih berusaha untuk memanggil si Snow gitu, supaya balik lagi ke dia kan, kayak Snow, Snow gitu. Cuma si Snow ini kayak cuek aja gitu, dia masih terus mainin sesuatu yang ada di hadapannya itu. Dan ketika kemudian si Ika-nya berjalan semakin mendekati ke arah si Snow ini berada, saya juga ngerasa merinding saat ini jujur ya. Waktu itu si Ika ini bilang gini, saya sumpah ngeliat benda yang dimainin sama si Snow itu kemudian kayak geter-geter. Jadi kayak kayak gitu. Otomatis kan si Ika ini ngerasa, itu apaan gitu, kok geter kayak gitu. Karena waktu itu kalau kata Ika yang dia lihat itu bentuknya lumayan gede, bulat. Tapi dia nggak bulat kayak bola, jadi kayak kelapa, tapi seolah-olah itu kayak bagian sabutnya itu ada di luar. Malam itu Ika ngelihatnya kayak sabut ya, karena kan gelap gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya kemungkinan besar yang dilihat oleh Ika pada malam hari tersebut adalah bagian rambut. Dan ketika si Ika melihat benda tersebut bergetar di depan si Snow, kucingnya, otomatis si Ika ini ngerasa khawatir juga kan, meskipun dia ngerasa takut setengah mati, merinding, kayak rasanya badannya kayak kesetrum gitu, saking merindingnya. Waktu itu si Ika ini langsung ngejerit lah ke si Snow, kayak, Snow jangan! Karena waktu itu Snow itu kayak masih noel-noel benda tersebut gitu, kayak ngerasa penasaran, ini apa mungkin. Dan ketika kemudian si Ika ini nekat buat ngambil si Snow dari atas tanah gitu, si Ika ini bilang pada saat itu juga, sosok kelapa yang dia lihat itu kemudian membalikkan badannya, menunjukkan wajahnya pada saat itu yang nganga kayak gitu ya, nunjukin mulutnya yang berdarah-darah, kemudian kulit wajahnya tuh kayak udah busuk gitu ya, dengan bagian rambutnya yang udah bondol nggak karuan gitu pada saat itu. Kemudian sosok tersebut kalau kata Ika tuh ketawa ngekek kayak gitu. Dan ketika si Ika kemudian ngejerit kan, wah kayak gitu, dia ngangkat si Snow. Pada saat itu sosok itu kayak lompat hampir menggigit tangannya si Snow, jadi kayak gitu. Cuma si Ika ini sudah keburu ngangkat si Snow pada saat itu dan larilah si Ika. Dan ketika si Ika berlari, kata dia, sosok tersebut itu ngeglinding ngejar si Ika sambil ketawa cekikikan. Jadi kayak kayak gitu. Dan ketika si Ika ini berlari, dia ini masih sempat memanggil kakaknya pada saat itu. Dia berpikir kan si Anton pasti masih ada di dapur lah. Dia berharapnya seperti itu kan, supaya si Anton ini bisa nemenin dia. Dan waktu itu si Ika ini kayak manggil-manggil, Anton, kak, tolong ada hantu. Dan selama si Ika berlari, bahkan sampai hampir di depan pintu belakang dari rumahnya, Ika bilang si kepala tadi masih ngeglinding ngedeketin si Ika. Dan itu lumayan cepet loh. Dan ketika si Ika ini sudah hampir sampai di hadapan pintu belakang rumahnya, si Anton ini keluar kan. Dia mungkin kaget dengan suara si Ika yang jerit-jerit di halaman belakang. Tapi Ika waktu nggak sempet cerita, ketika dia udah sampai megang handle pintu belakang rumahnya, dia langsung lempar si Snow masuk ke dalam rumah. Kemudian dia ngedorong si abangnya, si kakaknya itu ya, si Anton tadi buat masuk. Dan terakhir dia lah yang masuk. Langsung dia tutup pintunya kuat-kuat. Dan pada saat itu kalau kata si Ika ya, sosok kepala yang mengejar dia pada saat itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan ketika si Anton kan nanya gitu kepada si Ika, kamu kenapa? Si Ika waktu itu cuma bisa menjawab, Amang jadi hantu kak, Amang jadi hantu. Dan setelah kejadian tersebut, kata Ika dia sempat demam ya beberapa hari. Dia bahkan sampai takut untuk tertidur karena memang bayangan ketika kepala tersebut menggelinding mengejar dia pada malam hari tersebut, itu kayak susah hilang dari ingatannya. Dan hingga pada saat itu Ika ini bercerita bahwasanya memang keberadaan si Amang itu masih sama sekali belum ditemukan.
Dan kalau di antara kalian ada yang bertanya bahwasanya kenapa nggak melapor ke polisi aja gitu atas kehilangan si Amang, Ika bercerita sudah, keluarganya sudah melaporkan ke polisi gitu mengenai hilangnya si Amang, minta tolonglah dicariin. Cuma sampai ketika teror-teror tersebut terus terjadi ya di wilayah mereka, ya memang polisi juga masih belum memiliki informasi apapun tentang hilangnya si Amara atau si Amang itu. Dan setelah beberapa hari ketika keadaan si Ika ini sudah membaik, dia bilang dia sampai meminta bapaknya pada saat itu untuk membuatkan tempat khusus supaya si Snow ini kalau malam misalkan dia mau pup atau mau pipis itu nggak perlu keluar rumah lagi. Karena Ika bilang dia benar-benar takut untuk keluar rumah setelah malam sudah datang. Jadi ketika langit sudah gelap gitu ya, bahkan untuk melihat halaman belakang rumahnya sendiri, si Ika itu kayak masih memiliki trauma. Dan setelah apa yang sudah terjadi menimpa si Ika, giliran si Anton lah yang mendapat giliran diteror oleh sosok si Amang. Jadi pada saat itu si Anton ini sempat menceritakan lah ya secara detail kepada si Ika sebenarnya apa yang terjadi pada diri dia. Makanya si Ika ini bisa menceritakan ulang kepada kita semua mengenai apa yang sebenarnya terjadi antara si Anton dengan sosok hantu yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan si Amang. Jadi kalau menurut si Ika pada saat itu si Anton ini kan memang sering pulang sore ya. Misalkan dia sudah selesai kuliah, memang si Anton ini suka main basket gitu sama teman-temannya di kampus mereka. Dan waktu itu si Anton ini posisinya pulang ke rumah setelah hampir-hampir maghrib lah pada saat itu. Jadi memang kebiasaannya si Anton ini setelah dia pulang biasanya dia akan mandi, lalu sholat gitu kan, baru dia santai-santai lah di kamarnya atau di ruang tamu bersama keluarga. Nah sore hari itu kalau kata si Ika, Anton ini bilang gini, nggak tahu kenapa dia pengen lama-lama aja gitu di kamar mandi gitu. Jadi dia mandi tuh kayak benar-benar memanjakan dirinya lah. Dan sebagai gambaran supaya kalian bisa ikut membayangkan bagaimana situasinya saat itu nih ya. Jadi pada saat itu di kamar mandi yang dipakai oleh si Anton untuk mandi, itu di bagian atasnya tuh ada kaca berbentuk horizontal. Kaca loh ya, bukan cermin. Jadi kayak kaca jendela gitu. Yang biasanya digunakan sebagai tempat perputaran udara lah. Nah, ketika si Anton ini mandi pada saat itu, dia kan mandi pakai shower gitu ya, pakai shower yang mancur gitu airnya. Si Anton ini lagi sabunan gitu kan. Si Anton ini kayak tiba-tiba aja dengar suara ketukan gitu dari kaca yang ada di atas kepalanya pada saat itu. Jadi suaranya tuh kayak tuk 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 gitu. Dan waktu itu Anton bilang suaranya tuh beda, kayak ketukan tangan. Jadi kalau misalkan tangan yang diketukan ke kaca, suaranya kita tahulah seperti apa gitu ya. Nah itu suaranya nggak seperti itu kalau kata si Anton. Cuma pada saat itu si Anton ini kayak ngerasa, mungkin saya salah dengar kali gitu kan, kayak pembiasan aja gitu antara suara air dan suara. Maksudnya gini, mungkin aja dia salah dengar antara suara air yang jatuh ke badan dia kemudian jatuh ke lantai gitu kan. Waktu itu masih dicuekin lah sama si Anton. Tapi ketika si Anton ini mengacukan suara tersebut, mungkin karena ngerasa penasaran kali ya, suara tersebut kembali terdengar nih. Jadi kayak tuk 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 kayak gitu. Nah, waktu itu si Anton ini memutuskan untuk udah deh dimatiin dulu airnya. Dia mau memastikan suara apa yang dia dengar. Jadi pada saat itu si Anton ini kayak ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri gitu, ngelihat ke langit-langit. Dan dia belum ngeh ya untuk ngelihat ke arah kaca yang ada di atas kepalanya pada saat itu. Dia masih belum kepikiran untuk melihat ke arah sana. Dan waktu itu dia lagi-lagi kayak nggak ada sumber suaranya nih. Yaudah mungkin saya salah dengar lagi gitu. Jadi dilanjutkanlah lagi si Anton ini mandi. Dia nyalain lagi airnya, kemudian sampoan. Dan ketika si Anton ini lagi sampoan gitu kan, ya lagi asik menikmati suasana mandi dia pada saat itu, terdengar lagi suara itu tuk 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 kayak gitu. Jadi si Anton ini kan ngerasa kesel ya, maksudnya dia lagi pengen relax mandi gitu, menikmati waktu, tapi dia diganggu banget sama suara itu. Dia mikirnya mungkin ada orang iseng nih yang lagi ngeganggu dia pada saat itu. Jadi pada saat itu karena jengkel mungkinnya si Anton ini akhirnya matiin lah keran shower air dia yang dia gunakan mandi. Kemudian dia ngambil anduk, dia tutupin kan sebagian tubuhnya pada saat itu, dan dia ngambil dingklik yang ada di sudut kamar mandi. Jadi dingklik itu kayak kursi kayu kecil gitu yang biasanya kalau zaman dulu sering dipakai ibu-ibu untuk nyuci piring gitu atau untuk masak duduk di lantai ya, kalian tahulah dingklik seperti apa bentuknya ya. Jadi pada saat itu si Anton ngambil dingklik tersebut, dia letakkan di atas lantai kamar mandi, otomatis kan dia jadi agak lebih tinggi gitu ya. Dia ngeliatlah ke arah kaca horizontal yang ada di atas kepalanya, karena dia ngerasa gini, satu-satunya arah yang belum dia cek
pada saat dia mandi dan mendengar suara tersebut adalah kaca tersebut. Karena dia kan udah berusaha untuk nyari di sekelilingnya, nggak ada tuh suara yang berasal dari sana. Dan ketika kemudian si Anton ini berdiri gitu ya, dia berhadapan secara langsung dengan kaca tersebut di depan muka dia. Anton bilang pada saat itu nggak ada apa-apa. Ya benar-benar blank aja, nggak ada apa-apa, sepi gitu di luar. Dan meskipun pada saat itu si Anton ini sebenarnya udah benar-benar enek ya, udah benar-benar sebel gitu dengan suara yang ngeganggu dia, dan dia lagi-lagi nggak bisa menemukan sumber suaranya dari mana. Sebenarnya Anton jujur pada saat itu dia udah mulai merasa merinding nih, karena menurut dia sesuatu yang terjadi pada dia itu kayak nggak normal aja. Tapi ketika dia tidak menemukan apapun dari balik jendela yang pada saat itu ada di hadapannya, akhirnya si Anton ini memutuskan, ya sudahlah, dia turun lagi dari dingklik, dan maksudnya pada saat itu untuk menyelesaikan mandinya dan keluar dari kamar mandi, karena dia udah ngerasa nggak rileks nih waktu itu. Dan ketika si Anton ini baru saja menurunkan satu kakinya dari dingklik yang dia naiki, lagi-lagi suara ketukan itu kembali dia dengar, kali ini persis dari arah belakang kepalanya. Jadi suaranya pada saat itu kan tuk, tuk, gitu ya, karena pada saat itu si Anton mungkin sudah merasa nanggung gitu kan, kalau misalkan dia nggak nengok ke arah belakang meskipun sebenarnya sudah ngerasa merinding. Akhirnya pada saat itu si Anton ini memutuskan untuk langsung menoleh ke arah sumber suara yang dia dengar. Dan pada saat itulah akhirnya si Anton ini tahu dari mana sumber suara ketukan yang sejak tadi dia dengar. Kalau sejak awal kita kan udah sama-sama tahu ya, menurut Anton suara ketukannya itu berbeda dari suara ketukan tangan. Dan pada saat itulah akhirnya si Anton tahu apa yang sebenarnya pada saat itu diketukan ke arah kaca yang ada di atas kepalanya. Jadi waktu itu kalau menurut si Anton yang dia lihat adalah sosok kepala, hanya kepala ya, yang bagian mulutnya itu menganga. Jadi yang diketuk-ketukan ke kaca pada saat itu adalah giginya yang masih tersisa. Jadi kalau mau digambarkan gini nih, gitu. Jadi kalau menurut Anton pada saat itu sosok yang dia lihat persis di depan matanya itu memiliki kulit wajah yang sudah seperti pengen busuk gitu loh. Jadi kayak kulit ayam yang udah busuk berhari-hari. Jadi ada biru, ada cair-cairannya begitu. Dan yang paling diingat oleh Anton pada saat itu adalah bagian mulutnya tuh yang menganga. Jadi dari mulutnya yang menganga itu mengalir darah-darah yang bercampur dengan lendir karena ada beberapa bagian giginya yang seperti patah. Dan waktu itu bohong kalau kata Anton, dia bilang dia nggak takut. Saking dia kaget ya dengan apa yang dia lihat, dia cuma berhadapan sekian detik lah gitu ya dengan sosok tersebut. Dia langsung terjatuh ke lantai kamar mandi. Cuma pada dasarnya karena waktu itu si Anton ini masih adalah sisa-sisa rasa keberaniannya ya, dia mengambil gayung yang waktu itu ada di samping dia lempar gayung tersebut ke arah jendela tersebut sampai terdengar bunyi prang gitu kan. Dan ketika si Anton melemparkan gayung tersebut ke arah kaca, sosok tersebut kemudian pergi dari sana memang, tapi dengan meninggalkan suara ketawa yang cekikikan. Jadi pada saat itu si Anton tuh langsung bangun kan, dia langsung keluar dari kamar mandi, dia pergi, dia lari ngacir gitu, meskipun pada saat itu dia belum sama sekali membersihkan bagian rambutnya yang sempat dia sampoin dulu. Dan waktu itu si Ika sama ibunya si Anton kan bengong gitu ya, ngeliat kakaknya tiba-tiba lari ngibrit gitu ke arah kamar, dari kamar mandi sambil jejeritan, hantu, hantu. Dan sama halnya seperti yang terjadi pada diri Ika setelah kejadian yang menimpa Anton pada malam hari tersebut, Anton ini akhirnya jatuh sakit, dia juga sempat demam. Dan saking traumanya si Anton pada saat itu, dia sampai harus selalu meminta ditemani oleh seseorang setiap kali dia ingin ke kamar mandi. Bahkan untuk membantu menghilangkan rasa takut yang dirasakan oleh Anton pada saat itu, bapak mereka ini sampai harus menutup bagian kaca yang ada di kamar mandi tersebut dengan menggunakan triplek. Dan kejadian teror si Amang yang terus-menerus terjadi gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup sering, lama-kelamaan kok kayak semakin sering gitu. Pada akhirnya warga setempat itu meminta kepada keluarganya si Amang ini untuk sekedar melakukan pengajian lah ya. Walaupun memang tidak diketahui bagaimana sebenarnya nasib si Amang pada saat itu, tapi warga ini kayak minta, ya udahlah kita mengadakan doa aja dimanapun si Amang berada, bagaimanapun kondisi si Amang pada saat itu, ya mudah-mudahan sesuatu yang terbaik sajalah yang diberikan kepada si Amang, supaya kalau misalkan si Amang ini memang sudah meninggal dunia, katakanlah arwahnya yang mungkin pada saat itu penasaran tidak lagi mengganggu warga sekitar. Dan hal tersebut memang pada akhirnya dilakukannya oleh keluarganya si Amang. Jadi memang diputuskan waktu itu diadakanlah pengajian yang konon katanya akan dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Cuma pada saat itu si Ika memang tidak pernah hadir dalam pengajian tersebut karena dia bilang dia kayak masih ngerasa trauma gitu loh untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Amang. Jadi waktu itu yang selalu hadir ke dalam pengajiannya di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga itu hanya si Mirna, ibunya mereka.
Dan disinilah kemudian terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan ya sebenarnya, dan Ika mengetahui semua hal tersebut dari ibunya sendiri gitu. Jadi si Mirna ini yang menceritakan secara langsung semua hal secara detail kepada si Ika dan si Anton. Jadi menurut ibunya si Ika ya, yang kita sebut saja namanya di sini si Mirna gitu kan. Dia ini kan mengikuti pengajian tersebut sampai di hari ketiga pada saat itu, dan pengajian itu kan selalu digelar sekitar abis Isya lah. Dan di hari ketiga, ketika dimana semua orang yang datang ke rumah keluarganya si Amang ini sedang khusyuk ya melakukan pengajian, beberapa di antara warga itu ada yang duduk di bagian luar rumah, ada yang di bagian dalam gitu. Karena memang kan nggak mungkin ya semuanya bisa masuk ke dalam rumah pada saat itu, karena memang warganya cukup banyak. Dan kebetulan pada saat itu si Mirna ini menjadi salah satu warga yang duduk di bagian luar rumah. Dan waktu itu ketika di tengah-tengah pengajian sedang berlangsung, Mirna bilang tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang menjerit dengan sangat histeris dari dalam rumah tersebut. Ketika suara tersebut terdengar, sebagian orang yang berada di bagian luar rumah dari rumah keluarga si Amang, waktu itu salah satunya adalah si Mirna, otomatis ikut terasa panik gitu dong. Maksudnya kenapa ini, ada apa gitu. Karena kan pada saat itu memang suasananya cukup hening ya. Orang mengaji dengan cukup tenang, dan kemudian ketika terdengar suara jeritan yang cukup histeris dari bagian dalam rumah keluarga si Amang ini, otomatis itu sangat menarik perhatian dari setiap orang yang ada di sana. Dan pada saat itu si Mirna dan beberapa orang lainnya yang memang kebagian duduk di bagian luar rumah ya berusaha untuk menghormati tuan rumah lah gitu ya, untuk nggak terlalu kepo dengan apa yang terjadi. Jadi meskipun ngerasa penasaran juga dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, si Mirna ini salah satunya memutuskan untuk ya udah dia diem aja di tempatnya sampai nanti mungkin ada informasi yang dia dapatkan dari orang-orang yang menyaksikan secara langsung di dalam. Jadi waktu itu menurut si Mirna, setelah beberapa menit berlalu dari suara jeritan yang histeris tadi dia dengar, kemudian si Mirna ini melihatlah sosok kakak tertua dari si Amang, kita sebut saja di sini namanya Rini ya. Itu kemudian dipapah keluar oleh beberapa orang tetangga mereka yang kebetulan datang di pengajian tersebut. Dan ketika si Mirna ini melihat si Rini ini dipapah gitu ya, kemudian didudukin di sebuah kursi berusaha ditenangin gitu. Si Mirna ini ngelihat si Rini ini wajahnya tuh pucat gitu. Jadi kayak baru aja mengalami sesuatu yang cukup mengejutkan dia. Dan sebenarnya kalau kata si Mirna, ketika si Rini ini dibawa keluar gitu berusaha ditenangkan, Mirna ini sempat mendengar lah beberapa desas-desus, bisik-bisikan gitu ya dari beberapa warga yang sempat menyaksikan secara langsung kejadian yang di dalam. Cuma waktu itu si Mirna memutuskan untuk nggak mau terlalu mencari tahu dulu lah sebelum si Rini ini benar-benar tenang, karena dia ngerasa kasihan ngelihat kondisi Rini yang pada saat itu benar-benar kayak gemeteran. Dan pada saat itu si Mirna ini sempat membuatkan segelas teh hangat untuk si Rini. Kemudian setiap hari kan si Mirna ini di dalam tas kecilnya selalu membawa minyak kayu putih gitu ya. Dia mengoleskan minyak kayu putih tersebut di bagian pundaknya si Rini, kemudian dipijit-pijit gitu ya. Gimana caranya supaya membuat si Rini ini kembali merasa tenang. Dan setelah semuanya tenang gitu ya, sambil nangis gitu si Rini itu, akhirnya adalah beberapa tetangga yang pada saat itu duduk di sebelahnya si Mirna kan nanya ya, berani lah mereka nanya kepada si Rini dan beberapa warga lain yang pada saat itu juga menjadi saksi dengan apa yang terjadi di dalam. Warga tersebut nanya kepada mereka, kenapa, ada apa? Dan waktu itulah akhirnya si Mirna ini mendengarkan secara detail tentang apa yang sebenarnya disaksikan oleh si Rini, yang pada akhirnya membuat si Rini ini benar-benar shock dan terpukul. Jadi menurut si Mirna pada saat itu yang bercerita bukan si Rininya langsung ya, karena si Rini waktu itu masih nangis gitu, masih nangis terus. Dan yang bercerita waktu itu adalah dua orang tetangga mereka yang memapah si Rini tadi keluar dari dalam rumah. Jadi waktu itu mereka itu bercerita gini, si Rini ketika pengajian kan lagi berlangsung, Rini sebagai tuan rumah kan otomatis dia yang menyediakan makanan, cemilan-cemilan gitu kan. Nah ketika dia ini berusaha meminta bantuan gitu ya dari anggota keluarganya yang lain gitu, karena dia ngerasa ya capek lah dia yang melayani tamu sendiri kan capek gitu. Dia mencarilah salah seorang adiknya yang laki-laki, sebut saja namanya Adi ya. Jadi si Amang ini memang punya dua kakak. Kakak yang perempuan yang pertama itu namanya Rini, kita sebut saja. Kakak yang kedua itu laki-laki, kita sebut saja namanya Adi. Jadi memang si Amang ini posisinya adalah anak bungsu. Nah ketika si Rini ini berusaha untuk mencari keberadaan Adi yang pada saat itu tidak terlihat gitu. Jadi si Rini ini kan ngerasa penasaran dong. Dia carilah si adeknya itu, nyari ke kamarnya. Dan yang mengejutkan Rini pada akhirnya adalah ketika si Rini ini membuka pintu kamarnya si Adi, justru dia menemukan badannya si Adi ini sudah tergeletak
udah terlentang gitu ya di atas kasur dalam keadaan tidak bernyawa dengan mulut yang sudah dipenuhi dengan busa putih. Jadi dugaannya pada saat itu kemungkinan besar si Adi ini sudah berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. Dan ketika melihat kondisi adiknya yang sudah tidak bernyawa di atas ranjang pada saat itu, otomatis kan si Rini ini menjerit. Nah, pada saat itulah ada beberapa tetangga yang masuk untuk mencari tahu ada apa. Nah, ketika mereka berusaha untuk menenangkan si Rini di dalam kamarnya si Adi waktu posisinya ya, ada tetangga lain yang menemukan selembar surat yang rupanya memang sengaja ditinggalkan oleh si Adi, yang sudah ditulis oleh dia sebelumnya, mungkin sebelum dia meninggal gitu. Dan di dalam surat tersebutlah pada akhirnya si Rini dan beberapa tetangga yang menemukan kondisi si Adi pada saat itu tahu bahwasanya si Adi ini meminta maaf melalui surat tersebut. Adi mengatakan bahwasanya, ya saya minta maaf karena sayalah yang membawa si Amang ke sebuah kebun pisang yang letaknya memang cukup jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Adi mengakui bahwa dia merasa kesal gitu sama si Amang yang belakangan ini sering bikin masalah, dan setiap kali dia bikin masalah yang selalu dimarahin sama orang-orang itu adalah dia gitu. Karena memang posisinya si Rini ini kan kerja, jadi dia jarang di rumah. Yang sering ada di rumah itu adalah si Adi. Jadi yang selalu menjadi sasaran kemarahan orang-orang yang merasa terganggu dengan tingkahnya si Amang itu selalu si Adi. Nah, si Adi ini jengkel, dia marah sama si Amang. Jadi dia mengatakan di suatu malam dia sempat marahin si Amang, dan karena ngerasa kesel Amang ngelawan gitu, dia bawalah si Amang ini ke sebuah kebun pisang, tujuannya untuk ya sekedar ngancem doang sih, nggak mau diapa-apain. Dan di dalam surat itu juga si Adi ini bilang dia meninggalkan Amang sendirian di kebun pisang tersebut dalam keadaan hidup loh, benar-benar dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidup, walaupun memang sebelumnya sempat dipukulin dulu sama si Adi yang masih ngerasa kesel. Waktu itu si Adi ini berpikirnya ya sudahlah, saya tinggalin di sana juga nggak apa-apa, biasanya juga si Amang bisa pulang sendiri ke rumah jalan kaki. Jadi pada saat itu si Adi ini tanpa rasa ragu dia ninggalin lah adiknya di sana si Amang sendirian, dan Adi ini pulang sendiri lagi ke rumah tanpa membawa si Amang. Dan setelah kejadian di malam itu, kemudian besok-besoknya si Amang ini nggak pulang-pulang ke rumah, di sanalah kemudian si Adi ini mungkin ngerasa bersalah gitu ya, dia mulai ngerasa panik. Cuma bagaimanapun dia bilang di dalam surat tersebut ya, dia nggak berani cerita ke siapapun karena dia takut nantinya dia yang disalahkan atas kehilangan si Amang. Karena memang bagaimanapun kan yang membawa Amang pada saat itu ke kebun pisang yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka itu ya Adi gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalkan Adi menceritakan apa yang dia lakukan pada malam itu terhadap si Amang, otomatis dialah yang paling disalahkan. Dan di dalam suratnya Adi bilang dia seperti merasa dihantui oleh keberadaan si Amang yang udah berhari-hari nggak pulang. Si Adi ini ngerasa seperti setiap hari tuh, setiap malam gitu ya, dia kayak dengar suara si Amang itu nangis-nangis gitu, nyala-nyalahin si Adi dari arah luar jendelanya si Adi. Tapi setiap kali si Adi ini berusaha untuk cari gitu sumber suaranya tuh nggak ada. Dan jadi si Adi ini kayak terkena tekanan mental gitu ya dengan apa yang dia perbuat terhadap si Amang, ditambah lagi dengan rasa bersalah dia mungkin merasa coba aja kalau misalkan malam itu dia tidak membawa si Amang ke kebun pisang tersebut, mungkin Amang masih ada bersama mereka kan pada saat itu. Dan karena tekanan mental yang dihadapi oleh si Adi, kemudian dia juga tidak bisa menceritakan hal tersebut ke siapa-siapa karena takut disalahin gitu kan. Ya pada akhirnya si Adi ini berpikiran pendek, dia memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Dan ketika si Mirna mendengarkan cerita tersebut diuraikan satu persatu secara detail oleh tetangga yang pada saat itu mendampingi si Rini yang masih dalam keadaan shock ya, Mirna bilang pada saat itu dia sempat melihat tubuhnya si Adi itu dari balik pintu yang agak terbuka sedikit ya, itu dipindahkan oleh beberapa tetangga yang laki-laki gitu, diangkat dari atas ranjangnya kemudian dipindahkan ke ruang tengah. Dan Mirna bilang pada saat itu memang kondisinya badan si Adi itu udah beku, jadi Adi itu nggak pakai baju atasan gitu, dia cuma pakai celana pendek aja selutut. Dan waktu itu ketika ceritanya memang sudah selesai diceritakan, si Rini ini sambil sesenggukan gitu ya, memohon kepada orang-orang yang mungkin pada malam hari itu mendengarkan cerita tersebut gitu ya, untuk tidak lagi menyebarkan cerita itu kepada orang lain, karena si Rini menganggap bahwasannya sudahlah itu sudah menjadi masalah keluarga dia tidak berkenan kalau misalkan masalah tersebut nantinya membawa-bawa pihak polisi gitu, karena nantinya ujung-ujungnya ribet kata si Rini.
Dan dia mungkin karena ngerasa kasihan juga gitu kan, karena memang kalau kata Ika, semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, para tetangga gitu ya, itu rasanya udah seperti keluarga sendiri sih memang. Karena memang kalau kita tinggal di wilayah yang tetangganya deket-deket gitu ya, apalagi kalau tetangganya pada baik-baik gitu, rata-rata kan kita kayak ngerasa kayak sama saudara sendiri gitu. Otomatis rasa sedih, rasa suka, rasa seneng gitu, itu kayak bisa kita rasain sama-sama. Dan ketika kemudian si Mirna mendengarkan si Rini memohon seperti itu gitu, untuk tidak lagi menyebarkan cerita mengenai adiknya gitu kan ke khalayak ramai, ya akhirnya semua orang yang ada di tempat tersebut ya berjanji bahwasannya sudahlah, kita menyimpan cerita ini untuk kita sendiri, dan ya cukup mendoakan saja untuk Adi supaya dia diberikan tempat yang damai gitu kan. Dan untuk Amang bagaimanapun kondisinya pada saat itu ya bisa diberikan diberikan yang terbaik lah. Karena memang di hari ketiga pengajian tersebut sampai akhirnya kakak keduanya memutuskan untuk mengakhiri hidup, keberadaan si Amang ini masih belum diketahui sama sekali. Dan keesokan harinya sosok si Adi ya, kakak kedua dari si Amang ini dikebumikan, walaupun memang menurut si Ika waktu itu dia tidak ikut mengantarkan almarhum ke pemakaman. Dan memang cukup mengejutkannya adalah sekitar 3 hari kemudian keluarganya si Amang ya, yaitu si Rini dan juga ada 2 orang pria yang usianya sudah cukup tua pada saat itu, kalau kata Ika yang mengaku sebagai pamannya si Rini ya, otomatis pamannya si Amang juga, itu mengunjungi rumahnya si Ika. Jadi waktu itu mereka datang untuk meminta maaf kepada Ika dan keluarga karena sempat menuduh Anton gitu yang memiliki hubungan atas menghilangnya si Amang. Dan entah bagaimana prosesnya, kalau menurut si Ika ya pada saat itu si Rini ini menceritakan bagaimana latar belakang dari sosok si Amang ini sebenarnya. Dan dari cerita itu pula si Ika ini baru tahu bahwasanya si Amang ini mungkin usianya sudah menginjak 40 tahunan ya. Dan sebelum si Amang ini dikenal menjadi seseorang yang kurang waras di daerah tersebut, rupanya si Amang ini sebelumnya itu sempat menjadi orang normal loh. Hanya saja memang menurut si Rini pada saat itu si Amang ini adalah sosok anak gadis yang cukup pendiam, cukup tertutup gitu ya. Dan satu-satunya orang yang menjadi sangat dekat dengan si Amang waktu itu yang namanya Amara ya, itu adalah ibu mereka. Dan di suatu hari ketika si Amang atau si Amara ini berusia 20 tahun, ibu dari mereka semua itu akhirnya meninggal dunia. Dan hal tersebutlah yang diduga oleh si Rini menjadi hantaman yang cukup keras ya bagi mentalnya si Amang. Karena memang setelah kepergian ibu mereka, si Amang ini menjadi sosok yang sangat mudah emosi, jadi dia sering marah-marah, jerit-jerit nggak jelas. Dan sebenarnya awal mula ketika si Amang ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah kena mental gitu ya, sudah mulai tidak waras, pihak keluarga si Amang ini masih sering berusaha untuk mencegah agar si Amang ini berkeliaran gitu, karena mereka takut si Amang ini berbuat yang macam-macam. Tapi kemudian si Amang ini berusaha untuk sesekali mencoba kabur, dan ketika pihak keluarganya melihat ketika kabur Amang ini tidak berbuat yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya nggak mengacau, pada akhirnya lama-kelamaan pihak keluarga si Amang ini memutuskan ya sudahlah biarin aja Amang berkeliaran di jalan, toh dia nggak macem-macem. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Amang ini jadi jarang pulang gitu. Dia akhirnya tidur-tiduran di tepi jalan, di depan-depan ruko atau rumah yang kosong, pup di sana, pipis di sana, ngumpulin barang-barang yang dia temuin di sana. Bahkan kalau kata si Ika pada saat itu ya, dari apa yang dia lihat, di rumah keluarganya si Amang itu kamar kecil yang disediakan untuk si Amang itu letaknya nggak di dalam rumah, jadi letaknya di luar gitu ya, kayak semacam garasi yang nggak dipakai sama sekali. Jadi Ika sendiri nggak tahu ya apakah si Amang ini diperlakukan secara baik atau tidak gitu selama dia menjalani kehidupannya pada saat itu sebagai seseorang yang kurang waras. Karena menurut Ika memang tidak jarang si Ika ini sering melihat Amang ini meminta makanan gitu kepada tetangga-tetangga sekitar karena ngerasa lapar. Dan sebenarnya mendengarkan kisah si Amang gitu, si Ika ini merasa bahwasanya sepertinya Amang ini ketika hidup kurang mendapatkan keadilan dari keluarganya, kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya gitu kan. Ya dia sempatlah merasa simpati dan kasihan, cuma memang pada saat itu ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Ika sendiri sempat bertanya sebenarnya kepada keluarganya si Amang pada saat itu, lalu apalagi nih kelanjutannya setelah hampir 2 bulan Amang tidak diketahui di mana rimbanya, tidak diketahui keberadaannya. Dan waktu itu pihak keluarga bilang ya sudahlah, kami sudah mengikhlaskan dia, dimanapun si Amang berada, apapun kondisinya, kami hanya bisa berharap bahwasanya sesuatu yang terbaiklah yang didapatkan oleh si Amang. Jadi pada saat itu memang dari pihak keluarga sudah menyatakan gitu ya,
secara tidak langsung bahwa Amang ini memang sudah tiada. Karena memang teror-teror yang selama ini menimpa warga sekitar itu sepertinya memberikan tanda-tanda bahwasanya teror tersebut dilakukan oleh arwah penasarannya si Amang. Otomatis itu menunjukkan bahwasanya si Amang ini memang sudah meninggal dunia gitu. Itu menurut pemikiran keluarganya si Amang. Dan mendengar keputusan keluarganya Amang pada saat itu ya, Ika ya seperti biasa. Dia nggak punya hak apapun dong untuk mengutarakan pendapat atau apa gitu. Cuma Ika bilang di dalam cerita ini ya, satu hal yang dia sesali adalah ketika keluarganya Amang ini seperti menyerah untuk mengetahui di mana si Amang ini berada. Maksudnya gini loh, kalau misalkan memang si Amang ini meninggal dunia, alangkah lebih baiknya jika misalkan Amang ini ditemukan jasadnya, kemudian dikuburkan dengan layak gitu ya. Atau misalkan si Amang ini ternyata tersesat, kita kan nggak tahu. Kalau misalkan pihak keluarga memang berkeinginan untuk mencari, barangkali si Amang ini ketemu gitu kan dan bisa kembali pulang ke rumah. Tapi ketika memang akhirnya keluarga memutuskan untuk berhenti di sana melakukan pencarian gitu, ya mau gimana lagi, si Ika bilang itu hak keluarga untuk memutuskan. Dan setelah semua teror-teror yang sudah terjadi di wilayah tersebut, keluarga Amang ini sempat memanggil orang pintar, katakanlah untuk mengusir keberadaan roh penasaran yang mewujudkan dirinya sebagai Amang gitu. Lalu apakah teror tersebut berhenti setelah kehadiran orang pintar tersebut? Ika bilang tidak. Jadi tidak sama sekali. Teror tersebut masih terus-menerus terjadi gitu ya. Hampir setiap hari ada aja yang mendapati pengalaman mistis tersebut yang berhubungan tentang dirinya si Amang. Cuma kalau kata Ika, semakin kesini, Allah bisa karena biasa kan ya kalau kata peribahasa. Jadi warga sekitar tuh kayak mulai terbiasa gitu dengan teror yang diberikan oleh sosok yang menyerupai si Amang. Jadi ketika mereka mendengar suara Amang yang tiba-tiba ngoceh gitu kayak sekelibat lewat, atau suara tongkat yang diseret sekelibat lewat, itu warga hanya akan bilang gini aja, Amang jangan ganggu ya, Amang jangan ganggu. Begitu pula dengan teror yang menyerupai kepala yang jatuh gitu ya, kemudian menampakkan wajahnya yang menyeramkan. Itu entah bagaimana tidak lagi terlalu menakutkan buat warga sekitar ya, karena itu tadi, karena sudah terlalu biasa mereka melihat hal tersebut. Jadi ketika setiap kali mereka melakukan aktivitas di malam hari gitu ya, kemudian mereka tiba-tiba mendengar ada suara sesuatu yang jatuh dari atas genteng rumah atau dari atas pohon, itu mereka akan sudah menebak bahwasanya oh itu paling sosok yang menyerupai Amang pengen ganggu lagi. Dan waktu itu Ika bilang, dia diajarkan oleh orang tuanya, kalau melihat hal tersebut tinggal bilang, Amang jangan ganggu ya. Dan kalau kita bilang hal tersebut, kata Ika, itu sosok kepala tadi itu kan menggelinding, tapi waktu itu menggelindingnya nggak akan mengejar kita lagi, tapi menggelinding justru menjauh. Karena hal tersebutlah yang kemudian dibuktikan oleh si Ika. Pada suatu hari, dia lagi-lagi mendapatkan pengalaman yang hampir persis sama dengan yang pernah terjadi dengan diri dia ya. Pada saat itu, si Snow lagi-lagi berulah. Waktu itu dia kabur dari dalam rumah. Pas maghrib pada saat itu dia main di halaman belakang. Dan tiba-tiba ketika si Ika ini mau ngambil si Snow gitu, suruh masuk kan. Itu si Ika ngeliat sekali dengan sangat jelas sesuatu jatuh dari atas pohon mangga di belakang rumahnya. Bluk gitu. Dan ketika dari kejauhan si Ika ini sudah melihat, oh warnanya coklat, bentuknya kayak buah kelapa gitu. Nah ketika dia melihat hal tersebut, terus buah yang yang mirip buah kelapa itu mulai bergetar gitu ya, Ika langsung bilang gini, Amang jangan ganggu, Amang jangan ganggu. Dan benar kata si Ika, ketika si Ika sudah bilang hal tersebut ya, sosok kepala yang menyerupai kelapa tadi itu kemudian menggelinding menjauh dari si Ika. Jadi kayak nggak jadi mengganggu. Dan sebenarnya sampai di situ si Ika ini bilang Anton juga sempat mengalami beberapa hal yang berhubungan dengan terornya si Amang ya. Cuma pada saat itu si Anton ini kayak, enggak lah, gua nggak mau cerita ya. Karena Anton bilang semakin diceritain, nanti justru dia akan semakin sering mendapatkan teror yang serupa. Jadi memang si Ika nggak bisa berbagi terlalu banyak mengenai pengalaman mistisnya si Anton yang berhubungan dengan terornya si Amang, selain dari kisah-kisah yang dia alami secara pribadi. Dan kalau kata Ika, total hampir 6 tahun dia dan keluarganya tinggal di rumah tersebut. Dan kalau menurut dia lagi ya, teror si Amang itu perlahan seperti hilang dengan sendirinya aja gitu. Jadi maksudnya intensitasnya yang awalnya sering gitu ya, maksudnya kayak hampir setiap hari, itu lama-kelamaan itu kayak semakin jarang, dan lama-lama kayak berhenti begitu aja.
Jadi sama sekali menghilangnya teror si Amang itu bukan karena kehadiran orang pinter ataupun ustadz, tapi karena memang hilang aja dengan sendirinya. Kalau kata si Anton sih bercandanya ya mungkin si terornya Amang hilang itu karena dia merasa bahwasanya warga yang ada di sekitar wilayah tersebut itu udah kayak ngerasa nggak takut lagi dengan keberadaan sosok yang menyerupai si Amang. Jadi dia minder, dia pergi dari tempat tersebut. Dan selama 6 tahun itu pula menurut si Ika ya sosok si Amang ini tidak pernah diketemukan, entah itu jasadnya atau keberadaannya gitu ya. Benar-benar menghilang aja kayak ditelan bumi. Dan beberapa warga setempat sebenarnya ada yang berspekulasi bahwasanya jangan-jangan si Amang ini jatuh ke aliran sungai yang pada saat itu memang letaknya berada persis di sebelah kebun pisang tempat dimana si Adi ini meninggalkan si Amang sendirian. Cuma kita kan nggak pernah tahu ya karena memang tidak pernah ada bukti, tidak pernah ada muncul tanda-tanda keberadaan Amang di mana. Jadi sampai saat ketika terakhir si Ika tinggal di rumah tersebut yaitu 6 tahun ya, Amang ini ya sudah mereka anggap memang sudah tiada. Ya demikianlah keseluruhan kisah yang sama-sama kita dengarkan berjudul Teror Amara. Kisah ini sebenarnya kalau kita amati dalam-dalam menyimpan kesedihan sebenarnya, terutama bagi sosok si Amang atau Amara ya, di samping teror-teror horornya. Tapi kita sama-sama berharap saja apapun yang menimpa Amang pada saat itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada beliau. Karena jujur ketika menceritakan hal ini, energinya si Amang sebenarnya bisa saya tangkap, tapi saya terlalu tidak berani untuk berkomunikasi dengan beliau karena beliau selalu muncul dalam kondisi yang seperti dilihat oleh Ika dan Anton, yaitu hanya kepalanya saja dalam kondisi kulit muka yang sudah agak membusuk. Jadi saya nggak berani, saya takut gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada Amang pada saat itu karena seperti yang saya katakan, saya sering sekali mengatakan bahwa saya tidak bisa memilih entitas mana yang bisa saya ajak berkomunikasi, tidak bisa saya pilih. Sekalipun saya bisa menemukan sosok energi tersebut, tidak semua entitas bisa diajak berkomunikasi karena ada frekuensi-frekuensi tertentu yang harus cocok antara saya dan entitas tersebut yang pada akhirnya bisa membuat saya nyambung secara komunikasi terhadap entitas yang ada di sana. Jadi saya minta maaf kalau misalkan saya masih belum bisa memberikan yang terbaik kepada kalian karena memang saya masih berusaha untuk mencari sesuatu yang nyaman dalam zona aman saya. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.